Nah, untuk seminar 3 ya? Ini siapa sih? Nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Kota 109 akan memaparkan terkait pengembangan aplikasi metode persiapan anggaran di Polban. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Fauzana Sana, lalu rekan saya Muhammad Ifani dan saya Sinawata Zakia. Selanjutnya, jadi aplikasi kami ini dilatar belakangi karena Polban harus memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, pada praktiknya terdapat permasalahan yang dialami mitra, yaitu sulit memantau ketersiapan anggaran. Dan maka dari itu akan dikembangkan aplikasi yang dapat mengelola data pagu, data rencana penarikan dana, data realisasi anggaran, dan data pencatatan pencairan dana. Lalu menyajikannya dalam bentuk dashboard dan laporan yang datanya dapat difilter sesuai dengan kebutuhan sehingga mempermudah proses monitoring ketersiapan anggaran. Selanjutnya, dengan begitu fungsi utama dari aplikasi kami ini terkait mengelola data, yang mana data ini saling terkait sehingga harus dipelihara konsistenan datanya. Selain itu juga karena aplikasi yang terkait pengelolaan data anggaran sejak perubahan harus dapat ditelusuri dengan jelas untuk mendukung proses audit. Tapi yang di deploy di sini adalah sebagian dari aplikasi kami karena ada proses input dan output datanya berupa dashboard. Selanjutnya, topik yang akan kami angkat di sini adalah mengenai event sourcing yang digunakan dalam proses pengelolaan data pagu anggaran. Yang mana event sourcing itu konsepnya pengelolaan data didasarkan pada pencatatan setiap perubahan status sistem sebagai sebuah event. Yang mana setiap event merupakan representasi dari suatu perubahan yang terjadi akibat suatu trigger atau aksi dalam sistem dan dapat dianggap sebagai agregat dari proses-proses yang terkait. Sourcing di aplikasi kami digunakan dalam proses revisi pagu anggaran karena dalam suatu perubahan yang terjadi akan berpengaruh terhadap data-data lainnya, yang mana karena datanya agregat. Selanjutnya, event sourcing juga berguna agar perubahan yang terjadi dapat dirolek jika terjadi masalah dalam suatu prosesnya. Untuk event sourcing sendiri, inputnya itu adalah data before after perubahan data pagu, bisa tambah edit delete yang teridentifikasi pada saat proses pengecekan hasil import pagu. Dan prosesnya itu mengaktifasi event sesuai jenis perubahan, yaitu tadi tambah edit delete, terus menjalankan proses agregat yang sudah didefinisikan dan menemukan event lognya. Misalkan prosesnya itu tadi inputnya itu data yang di delete. Kalau mendelete data itu akan mendelete juga bawah-bawahnya seperti itu karena selain itu hal tersebut harus dilogkan biar bisa dirobek. Jadi outputnya itu adalah log dan dapat dimanfaatkan untuk robek yang menyimpan setiap transaksi data yang disebabkan oleh perubahan data pagu. Selanjutnya, kalau proses revisi anggaran itu sendiri ada import detail yang mana menghasilkan data pagu, terus di scan, diekstrak ke JSON, terus import FKK, di scan dan diekstrak juga ke JSON, habis itu di merge data FKK dengan FKK. Terus jika DB-nya kosong itu merupakan import ke bawah dan tidak ada event sourcing seperti itu. Untuk revisi selanjutnya itu akan dikompare dengan DB karena DB-nya sebelumnya udah ada data, dan untuk setelah itu akan ditampilkan input data atau compare-nya yang udah ada tandanya bahwa itu ada perubahan, edit, tambah atau delete. Selanjutnya baru dieksekusi perubahan datanya dan mencatat event log-nya. Untuk teknologi yang kami gunakan menggunakan Node.js versi 18, juga PostgreSQL versi 17. Untuk PostgreSQL sendiri mengikuti spesifikasi PostgreSQL yang ada di Politeknik di Bandung. Untuk layanan service yang kami pakai adalah PAS karena sehingga dengan menggunakan PAS ini kami akan lebih fokus pada deployment tanpa perlu memikirkan tentang infrastruktur. Juga pada PAS ini terdapat auto scaling dan load balancing otomatis. Mungkin IAS bisa, tapi harus disetting secara manual.
Untuk teknologi cloud yang kami gunakan adalah Cloud Run untuk menjalankan kontainer aplikasi kami, juga Compute Engine yang dipakai oleh Cloud Run dan Cloud SQL, Cloud Build untuk melakukan build image, Cloud SQL untuk menyimpan database, juga Cloud Storage sebagai tempat penyimpanan sementara ketika image di-build. Selanjutnya di sini kami telah membuat deployment diagram. Di sini ada dua node, yaitu node untuk backend-nya dan juga database-nya. Di sini untuk backend-nya itu disimpan pada container service yang dimana adalah Google Cloud Run, dan yang selanjutnya adalah database, atau di sini adalah kami menggunakan PostgreSQL yang disimpan pada Cloud SQL. Untuk hubungan antara keduanya itu melalui TCP/IP. Selanjutnya adalah langkah implementasi layanan Google Cloud Run yang kami gunakan, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah setup project, yaitu login dan juga create project, kemudian mendaftarkan billing account, dan juga mengaktifkan API yang digunakan. Yang di sini adalah API yang digunakan adalah Cloud Run, Compute Engine, Cloud Build, Cloud SQL, dan juga Cloud Storage. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi atau setup database. Yang pertama adalah membuat instance PostgreSQL, kemudian membuat database-nya pada instance yang telah dibuat, kemudian membuat user, dan yang terakhir adalah mengambil nama socket instance PostgreSQL yang telah dibuat untuk kemudian akan digunakan pada proses deploy. Ini sebelum itu ini semuanya di CLI. Selanjutnya yang terakhir adalah deploy modul. Yang pertama adalah membuat Docker file, selanjutnya ada membuat file entry point, kemudian masuk ke dalam direktori tempat proyek dijalankan, dan juga kemudian membuat dan mengupload image project ke Google Container Registry. Kemudian melakukan deploy image tersebut ke Google Cloud Run dengan settingan database yang telah dibuat sebelumnya, yaitu menambahkan socket instance yang telah dibuat. Selanjutnya di sini mungkin akan menampilkan demo dari modul yang telah dibuat. Yang pertama, tidak bisa di-pause. Baik, yang pertama itu adalah tahapan untuk mengupload data pagunya terlebih dahulu. Di sini inputnya adalah file data pagu yang kami dapatkan dari aplikasi. Kemudian di sini adalah proses scan untuk mendapatkan detail dari data pagu yang ada. Di sini hasil dari proses ini menghasilkan suatu file yang berisi JSON dari hasil scan tersebut. Kemudian selanjutnya tahap keduanya adalah mengupload RKK. Di sini RKK adalah detail dari item yang ada dari data pagu. Di sini juga menginputkan hasil file yang telah dapat dari scan data pagu untuk di merge gitu antara data pagu dengan detail dari item data pagunya. Setelah mendapatkan hasil merge-nya yang berisi data pagu dan juga detailnya, kemudian dilakukan compare dengan database yang ada di sini. Kalau di sini gunanya adalah untuk melihat mana perubahan yang ada, itu seperti perubahan tambah atau perubahan nilai ataupun penambahan. Mungkin di sini ada pembuktian kalau misalkan tadi yang add itu berarti di data sebelumnya itu tidak akan ada gitu. Kalau misalkan update berarti di data sebelumnya tetap ada, dan kalau misalkan delete itu berarti data sebelumnya ada. Nanti akan ditampilkan juga sebenarnya pembuktian kalau misalkan setelah
setelah di save itu berarti di data yang sekarang itu akan ada data yang AF dan juga yang update itu berarti ada perubahan datanya, dan juga kalau delete itu berarti data yang sekarang itu nggak akan ada gitu. Selanjutnya ada di sini juga ada percobaan untuk melakukan rollback. Di sini gunanya rollback adalah ketika ada kebutuhan untuk melihat revisi-revisi yang sebelumnya, dan juga ada percobaan untuk fast forward. Ini berarti ketika data yang sekarang adalah hasil dari rollback dan ingin kembali ke data yang paling terbaru. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sama kendalanya apa di sini saat implementasi atau deployment? Mungkin waktu implementasi Pak, entah kenapa VS Code saya kan agak tercampur dengan TypeScript si ekstensinya. Jadi penamaan nama file tuh di VS Code tuh dianggap error dan harus diganti dengan yang berbeda, tapi ketika di deploy salah karena emang sebenarnya nama file bukan itu. Cuman ketika di lokal tuh dia error, VS Code-nya menganggap itu error juga, tapi ketika di deploy karena emang nama filenya bukan yang seharusnya, jadi dia error di ketika deploy. Dan kendalanya juga ya karena ketahuannya ketika deploy, jadi ya harus melihat log dari Google Cloud-nya, terus dibenerin terus deploy ulang yang cukup memakan waktu juga. Berapa lama itu prosesnya dari nemuin masalah sampai sini? Oh, Waktu penyelesaian? sebenarnya kalau deploy-nya itu Pak, berarti masalah di deploy kan Pak? Kalau deploy-nya tuh sehari itu beres, cuman dari implementasi bikin kodenya emang lumayan lama sih Pak. Bukan ketahuan. Apa ya? Sebenarnya dalam hitungan menit sih Pak ketemunya, cuman nemunya Bukan kendala. tapi kan kayak memakan waktu juga sih Pak buat di deploy ulang. Terus kan kadang-kadang errornya tuh tidak muncul langsung sekaligus kan Pak, udah di deploy ulang muncul lagi ada yang lain, terus deploy lagi, jadi makan waktu di nge-build image sama deploy. Oke, terus strateginya gimana? Kalau kelompoknya Hafizan kan digabung jadi satu function. Nah kalau ini kelompok ini gimana? Tadi ada berapa banyak endpoint ini kan? Buat fungsinya apa? Bagian dari fungsinya itu gimana? Bebas jawab siapa aja. Gak usah. Bauza siapa? Kalau nanti penerapan di aplikasinya gitu tuh, kalau itu dalam satu fitur import suka jadi pas kali import itu semuanya nanti minta input data detail, terus minta input FAQ, terus habis itu lanjut merge dan compare dari segala halnya itu dalam satu waktu. Bukan itu. Kan secara implementasi di Postman-nya kan ada banyak itu ya, ada banyak request. Itu gimana? Apakah sama strateginya sama Hafizon, dibikin satu yang utama lalu itu bagian dari fungsinya atau? Kalau misalnya kelompok kami satu project backend di build image-nya terus di deploy ke pakai Google Cloud Run. Berarti yang di deploy-nya modul Iya. dan function. Yang tim lain ada pertanyaan atau kok bisa gitu sih atau gimana?
Kalau dari Postgre-nya pakai Postgre apa? Cloud SQL kan? Cloud SQL. Dari sisi itunya, jaringannya gimana tuh? Nyambungin dua hal itu. Kalau nyambungin duanya, ketika deploy ada INV-nya Pak, langsung pakai apa ya, socket. Langsung pakai socket. Oh, langsung komunikasi socket aja. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kelompok ini nggak ada. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.